Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan TIU CPNS 2021 part yang keempat, full trick dan pembahasan. Soal yang nomor 1. Seseorang pekerja dapat menyelesaikan 4 kerajinan tangan dalam 1 hari. Jika diketahui pekerja bekerja dalam sebulan penuh di bulan Agustus, berapa banyak kerajinan tangan yang dihasilkan oleh pekerja tersebut? A 120, B 122, C 124, D 112, E 96. Kita ketahui bahwa di bulan Agustus terdapat 31 hari, sehingga banyak kerajinan sama dengan 31 dikali 4 sama dengan 124. Jawabannya adalah C. Soal yang kedua. Umur seorang anak sepertiga dari umur ayahnya. Jika umur ibunya 3 tahun lebih muda dari umur ayah dan umur ibu adalah 27 tahun, berapakah umur anak? A8, B9, C7, D10, E11. Kita ketahui bahwa umur ibu pada soal adalah 27 tahun. Tentu kita akan mencari umur ayah. Umur ayah berarti umur ibu ditambah 3 tahun. Karena apa? Karena ibunya 3 tahun lebih muda dari ayah. Berarti 27 ditambah 3 tahun sama dengan 30 tahun. Kita sudah dapatkan umur ayah 30 tahun. Kemudian yang ditanya adalah berapakah umur anak? Maka umur anak sepertiga dari 30 tahun sama dengan 10 tahun. Maka jawabannya adalah D. Soal yang ketiga. Sebuah meja pada suatu ruangan kantor berbentuk lingkaran dan terdapat 8 kursi. Kursi-kursi tersebut merupakan tempat duduk karyawan yang berbeda kecuali 2 kursi diantaranya dan diatur sedemikian rupa hingga sama dengan arah mata angin. 2 kursi berhadapan, 1 di utara, 1 di selatan, itu adalah kursi para staf. Untuk pengaturan tempat duduknya adalah sebagai berikut. Pertama, kursi Andi antara Doni dan Rika. Kursi Caca dan Didi berdampingan. Kursi Didi berhadapan dengan kursi Andi. Jika kursi Budi berhadapan dengan kursi Doni, maka A. Kursi Caca di samping kursi Rika, B. Kursi staf di antara kursi Budi dan Rika, C. Kursi Caca di samping kursi Budi, D. Kursi Budi di samping kursi Andi, E. Kursi staf di antara kursi Doni, Budi, dan Rika. Untuk memudahkan, kita buat sebuah lingkaran. Pertama, dalam soal diketahui bahwa ada 2 kursi yang saling berhadapan, 1 di utara dan 1 di selatan adalah kursi para staf. Maka kita buat yang di utaranya staf dan selatan adalah staf juga. Untuk memudahkan teman-teman dalam menentukan hadapan kursinya, kita langsung lompat ke pernyataan terakhir, yaitu jika kursi Budi berhadapan dengan kursi Doni. Terserah di mana letaknya ya. Kita letakkan misalnya kursi Budi di samping kursi staf misalnya ya ini. Berarti dia berhadapan dengan kursi Doni. Karena Doni sudah diketahui tempat duduknya, langsung kita lihat pengaturan tempat duduk. Yang pertamanya yaitu kursi Andi antara Doni dan Rika. Berarti Andi di sini dan sebelahnya Rika. Karena apa? Karena Andi itu antara Doni dan Rika. Kemudian karena ada nama Andi, kita lihat langsung kita lompat kepada kursi Didi berhadapan dengan kursi Andi. Berarti Didi di sini. Nah, ini mudah sekali. Kita lanjutkan ke statement sebelumnya, yaitu kursi Caca dan Didi berdampingan. Karena Didi sudah ada, maka kita masukkan pada Caca. Karena kita sudah mendapatkan tempat duduk masing-masing nama, lalu kita lihat opsi yang A. Kursi Caca di samping kursi Rika. Tidak ya. Kita lihat Caca ada Didi dan staf. Kita lihat Rika, staf dan Andi. Berarti A tidak. Apakah B? Kursi staf di antara kursi Budi dan Rika. Staf antara Budi dan Rika. Ini cocok ya. Kita tandai dulu. Sebelum menentukan apakah memang B isinya, kita lihat dulu opsi C. Kursi Caca di samping kursi Budi. Juga tidak ya, karena di samping Caca itu Didi atau staf. Apakah D? Kursi Budi di samping kursi Andi. Juga tidak. Kemudian E. Kursi staf di antara kursi Doni, Budi, dan Rika. Juga tidak. Opsi yang paling tepat itu adalah B. Soal yang keempat. Dari 100 karyawan, 30% naik sepeda motor dan 10% naik mobil. Bila sisanya naik bus umum atau berjalan kaki, berapa orang yang berjalan kaki bila yang naik bus umum hanya 40% dari sisa tersebut? A. 40, B. 30, C. 36, D. 24, E. 20. Kita buat perumpamaan seperti ini. Sisa yang naik bus atau berjalan kaki berarti 100% dikurang 30 dikurang 10.
Kenapa kita jadikan dia 100%? Karena dari 100% ada 30 dan 10%. Makanya 100% dikurang 30% dikurang 10% menjadi 60%. Kemudian 40% dari sisa yang naik bus umum sama dengan 40/100 dikali sisa naik bus atau yang berjalan kaki. 60/100 dikali dari 100 karyawan. Untuk memudahkan kita coret mana yang bisa. 100 dengan 100 habis, kemudian 60 dengan 100 sama-sama dibagi 20, 100 dibagi 20 dapat 5, 60 dibagi 20 dapat 3. Sama dengan 40 dikali 3, 120/5 sama dengan 24. Sehingga yang berjalan kaki adalah 60 dikurang 24 sama dengan 36 orang. Berarti jawabannya adalah C. Soal yang kelima, 2/4 dikali 7,5 dikurang Y dibagi 25/10 sama dengan 13,875. Berapakah nilai dari Y? A 2875, B 3,75, C 97,5, D 10.575, E 7,5. Cara memudahkannya kita pindah ruaskan. 2/4 dikali 7,5 dikurang 13,875 sama dengan Y dibagi 25/10. Kemudian 1/4 ini kita jadikan juga koma atau pecahan. Pecahan dari 1/4 adalah 0,25. Maka menjadi 2,25 dikali 7,5 dikurang 13,875. 2,25 dikali 7,5 itu hasilnya 16,875 dikurang 13,875. 5/10 ini kan sama dengan 0,5. Maka 2,5. Di sini ada di belakang koma itu nilainya sama, yaitu 16,875 dikurang 13,875. Kita coret saja 875 ini, maka tinggal 16 dikurang 13 sama dengan 3. Maka 3 sama dengan Y dibagi 2,5. Maka kita mencari nilai Y adalah Y sama dengan 3 dikali 2,5 sama dengan Y 7,5. Jawabannya adalah E. Soal yang keenam, bentuk sederhana dari 8AB per 2 pangkat 2 A pangkat min 3 B pangkat min 1 adalah, kita langsung saja, 2 pangkat 2 itu kan 4, berarti 8AB per 4 A pangkat min 3 B pangkat min 1. Kita urai, 8 dibagi 4 dikali A pangkat 1. Kenapa A pangkat 1? Karena 8A itu setara dengan pangkat 1. Berarti A pangkat 1 dikurang min 3 dikali B pangkat 1, B yang di atas 8AB, dikali B pangkat 1 dikurang pangkat min 1. Sama dengan 8 dibagi 4 itu 2, kemudian A-nya A1 dikurang min 3. Artinya 1 ditambah 3. A pangkat 4. Kemudian kita lihat B-nya, B1 kurang min 1 menjadi 1 tambah 1, maka B2. Hasilnya 2A pangkat 4 kali B pangkat 2, yaitu E. Soal yang ketujuh, jika X kuadrat kurang 6 sama dengan min 2 dan Y pangkat 3 sama dengan 8, X dan Y adalah bilangan positif. Manakah pernyataan berikut yang benar? A. X sama dengan Y. B. X lebih dari Y. C. X kurang dengan Y. D. Hubungan X dan Y tidak ditemukan. E. X tidak sama dengan Y. Langsung saja, X kuadrat dikurang 6 sama dengan min 2. X kuadrat sama dengan, kita pindah ruaskan, min 2 ditambah 6. X pangkat 2 sama dengan min 2 ditambah 6 menjadi 4. X sama dengan 2. Kemudian Y pangkat 3 sama dengan 8. Maka Y saja sama dengan 2. Maka X sama dengan Y. Hasilnya adalah A. Soal yang ke-8, jika X adalah volume kubus yang mempunyai panjang rusuk 4 cm serta Y adalah 2 kali luas persegi panjang yang mempunyai panjang 4 cm dan lebar 8 cm, manakah pernyataan berikut yang benar? A. X kecil dari Y. B. X besar dari Y. C. X sama dengan Y. D. Hubungan X dan Y tidak ditemukan. E. X tidak sama dengan Y. X adalah volume kubus yang memiliki panjangnya 4 cm dan lebarnya 8 cm. Berarti X sama dengan volume kubus. Volume kubus itu sama dengan S pangkat 3. Berarti 4 pangkat 3 sama dengan 64.
Lalu Y adalah luas persegi panjang. Kita ketahui bahwa untuk mencari luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Maka 2 kali luas persegi panjang sama dengan 2 dikali panjang kali lebar. Hasilnya adalah 2 dikali 4 dikali 8 sama dengan 2 dikali 8 kali 4 32 sama dengan 64. Berarti X-nya sama dengan Y. Jawabannya adalah C. Soal yang ke-9. Diketahui volume sebuah balok adalah 648 cm3 dengan perbandingan panjang, lebar, dan tinggi balok berturut-turut adalah 3:2 dibanding 4. Berapakah panjang tambah lebar ditambah tinggi rusuk tersebut? A 18 cm, B 27 cm, C 29 cm, D 30 cm, E 42 cm. Kita ketahui volume balok yaitu S⁻3, maka perbandingan rusuk tiap baloknya kan 3:2 dibanding 4. Lalu panjang rusuknya berarti kita umpamakan panjang rusuk itu X. Berarti kita umpamakan seperti ini, panjang rusuk sama dengan 3X ditambah 2X ditambah 4X. Panjang rusuknya sudah kita ketahui 648 sama dengan 3X ditambah 2X ditambah 4X, maka 648 sama dengan 24X⁻3. X⁻3 sama dengan 648 dibagi 24, X⁻3 sama dengan 27. Maka nilai X saja sama dengan 3 cm. Kemudian panjang rusuk perumpamannya adalah 3X banding 2X dibanding 4X. Maka panjang rusuk 3 dikali 3 ditambah 2 dikali 3 ditambah 4 dikali 3 sama dengan 9 ditambah 6 ditambah 12 sama dengan 27 cm. Berarti jawabannya adalah B. Soal yang ke-10. Nano mengundang teman-teman lamanya untuk hadir di acara touring bersama. Ia mengundang 40 teman laki-laki dan 20 teman perempuan. Saat berkumpul di lokasi pertemuan, ternyata laki-laki yang hadir adalah 75% dan perempuan 60%. Berapa persen teman-teman Nano yang hadir? A 60%, B 65%, C 70%, D 75%, E 80%. Kita buat, diketahui kehadiran laki-laki itu adalah 75% dan perempuan 60%. Maka total peserta yang diundang sama dengan 40 orang laki-laki dan 20 orang perempuan. Yang hadir pada saat acara adalah laki-laki 75% dari 40. Maka laki-laki sama dengan 75/100 dikali 40. Untuk memudahkan kita perkecil angkanya. 100 sama-sama kita bagi 20. 100 dibagi 20 yaitu 5. 40 dibagi 20 dapat 2. Maka 75/5 dikali 2. 75 dibagi 5 itu adalah 15 dikali 2 sama dengan 30. Kemudian langsung ke perempuan. Perempuan itu sama dengan 60% dari 20. Maka 60/100 dikali 20. Kemudian kita perkecil juga angkanya. 100 kita sama-sama bagi 20. 100 bagi 20. 5, 20 dibagi 20 habis. Berarti 60/5. Artinya 60 dibagi 5 dapat 12. Maka total kehadiran laki-laki dan perempuan adalah 30 ditambah 12 sama dengan 42. Yang ditanya adalah berapa persen teman-teman Nano yang hadir? Berarti persentase kehadiran sama dengan total kehadiran yaitu 42/60. 60 ini berasal dari 40 laki-laki ditambah 20 teman perempuan dikali 100%. Lalu untuk memudahkan kita perkecil juga angkanya, sama-sama dibagi 20. 100 dibagi 20 itu 5, 60 dibagi 20 itu adalah 3, maka 42/3 dikali 5. 42/3 itu sama dengan 14. Kemudian kita kalikan 5. 14 dikali 5 sama dengan 70. Maka jawabannya adalah C, yaitu 70%. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang TIU Part 4 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.